A few moments later. Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma ialah sebuah kerajaan Sunda Hindu beraliran Vishnu yang pernah berkuasa di bagian barat Pulau Jawa antara abad ke-4 hingga abad ke-7 dan merupakan salah satu kerajaan yang tertua di Nusantara yang diketahui. Kerajaan ini mempunyai kaitan langsung dengan Kerajaan Angkor di Kamboja. Banyak candi di Kamboja seperti Angkor Wat merupakan tempat peribadatan agama Hindu yang memuja Vishnu. Nama-nama rajanya pun mirip dengan raja-raja Angkor seperti Jayavarman ataupun Suryavarman. Adapun wilayah kerajaan Tarumanegara terutamanya pada zaman Raja Purnawarman meliputi wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Jakarta, dan bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Meskipun berdiri di Nusantara, ternyata pendiri kerajaan tersebut bukan orang Indonesia asli. Dia adalah seorang pendatang asal India bernama Raja Dijaguru Jayasingawarman. Jayasingawarman menguasai kerajaan Tarumanegara sejak 358 Masehi dan lengser pada 382 Masehi usai memutuskan untuk menjadi pertapa. Kekuasaannya lantas diberikan kepada putranya, yakni Raja Dharmayawarman. Adapun peninggalan pada zaman kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Prasasti Tugu, selanjutnya ada Prasasti Muara Cianten, lalu Prasasti Ciarunten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Cidang Hiang, dan yang terakhir ada Prasasti Tapak Gajah. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu yang tertua yang ada di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi di tepi Sungai Citarum. Konon Raja Jayasingawarman berhasil meloloskan diri dari musuh menuju ke Nusantara karena kerajaan tempat asalnya mengalami serangan secara terus-menerus oleh Kerajaan Manggada yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Chandragupta atau Maharaja Samudragupta. Sehingga pada masa pengasingan, Raja Jayasingawarman mendirikan sebuah kerajaan baru yang kemudian diberi nama Kerajaan Tarumanegara. Jaya Diraja Guru Jayasingawarman merupakan seorang maharasi atau pendeta dari Salankayana, India. Kerajaan Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Negara. Kata Taruma sendiri memiliki arti tarum atau nila yang merupakan nama sungai yang membelah wilayah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Sedangkan kata negara yang memiliki arti kerajaan atau negara. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara diperkuat oleh adanya berita dari Tiongkok yang menyebut Tolomo untuk Kerajaan Tarumanegara. Selain itu juga dari kisah Gulawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut oleh rakyat Tarumanegara adalah agama Hindu. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Bahkan Kerajaan
Tarumanegara juga memiliki pengaruh yang sangat besar pada kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Raja Jayasinghawarna memerintah di Tarumanegara sampai pada tahun 382 Masehi saat Raja Jayasinghawarman meninggal dunia dan kemudian dipusarakan di tepi Sungai Gomati. Kemudian tahta kerajaan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Dimarhayawarman. Raja Darmayawarman memerintah pada Tarumanegara dari tahun 382 Masehi sampai pada tahun 390 Masehi. Tidak banyak sejarah yang mencatatkan tentang masa pemerintahan Raja Darmayawarman. Nah, hanya saja namanya masuk di dalam naskah Wangsakerta, yaitu sebuah naskah yang memuat tentang para raja-raja kerajaan. Kemudian, tongkat kekuasaan kerajaan dipegang oleh anaknya yang bernama Raja Purnawarman, yang melanjutkan tahta kerajaan dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali, sehingga kerajaan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan kecil di bawahnya. Maharaja Purnawarman yang merupakan raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara juga membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 Masehi yang lebih dekat dengan pantai. Dan ibu kota tersebut kemudian diberi nama Sundapura, atau yang sekarang dikenal dengan nama Bekasi. Dari sinilah untuk pertama kalinya nama Sunda dipergunakan. Raja Purnawarman memiliki gelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Dikwijaya Bima Prakarma Surya Maha Purusa Jagatpati. Kerajaan Tarumanegara sendiri hanya mengalami pemerintahan 12 orang raja. Raja terakhir dari kerajaan Tarumanegara adalah Raja Linggawarman yang memimpin dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Pada masa itu, Raja Linggawarman tidak memiliki keturunan laki-laki untuk menjadi penerus tahta dari kerajaan Tarumanegara. Sehingga kerajaan Tarumanegara kemudian dipimpin oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Kekuasaan kerajaan Tarumanegara sedikit demi sedikit mulai melemah saat kerajaan ini dipimpin oleh Raja Sudwarman, di mana pada saat itu mulai ada pemerintahan sendiri oleh raja-raja bawahannya. Karena kurangnya pengawasan raja-raja bawahannya merasa tidak dilindungi, sehingga mulai muncul kerajaan pesaing yang memberontak, yaitu kerajaan Galuh. Kemudian di tangan Tarusbawalah kekuasaan kerajaan Tarumanegara benar-benar berakhir. Karena Tarusbawa secara pribadi lebih menginginkan
untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Sunda. Dan akhirnya Kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusbawa dan Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Wretikandayun. Banyak sekali prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Salah satunya yaitu Prasasti Kebun Kopi atau yang lebih dikenal dengan Prasasti Sepasang Tapak Gajah. Menurut mitologi Hindu, Airawata adalah nama gajah tunggangan Batara Indra, yaitu dewa perang dan penguasa guntur. Bahkan diberitakan juga bendera Kerajaan Tarumanegara berlukiskan kerangkaian bunga teratai di atas kepala gajah. Demikian pula dengan mahkota yang dikenakan Raja Purnawarman berukiran sepasang lebah. Adapun nama lain dari Kerajaan Tarumanegara yaitu yang bernama Tolomo. Raja Purnawarman dilahirkan pada tanggal 8 bagian gelap bulan Falguna tahun 294 Saka atau 16 Maret 372 Masehi. Salah satu faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara adalah adanya perpecahan internal di dalam kerajaan. Perpecahan ini dimulai terjadi pada masa pemerintahan Raja Kertawarman yang berkuasa dari tahun 561 hingga 628 Masehi.